Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap dimanapun kalian berada, kalian semua berada tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini ya di kelas 12 saya akan menjelaskan materi tentang menilai perkembangan usaha. Ya, mengapa sih kita tuh perlu ya belajar tentang menilai perkembangan usaha? Jadi harapannya nanti ketika kalian menjadi seorang wirausaha, kalian bisa mengetahui nih strategi-strategi apa aja dalam mengembangkan usaha. Dan suatu usaha dikatakan itu berkembang ya, mengalami kemajuan, peningkatan diukur dari apa? Jadi apa tolak ukurnya? Nah, kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelumnya ya cangkupan materinya secara garis besar itu ada 4. Yang pertama nanti kita akan belajar pengertian. Tentu ya, pengertian ini yang paling sangat-sangat dasar, paling sangat basic. Nanti kita akan belajar tentang pengertian. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang pengembangan usaha. Yang ketiga kita akan belajar analisis ya, perkembangan usaha. Dan yang keempat kita akan belajar pengembangan produk ya, bagaimana kita akan mengembangkan produk, suatu produk bisa dikembangkan, dilihat dari apa, dari segi apanya, kita akan sama-sama belajar. Kita masuk dulu yang poin pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian perkembangan usaha. Apa ya pengertian perkembangan usaha? Perkembangan usaha adalah bentuk usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu ya, kalau yang namanya berkembang itu pasti mengarah ke yang lebih baik. Ya, nggak mungkin dikatakan berkembang kalau dia tidak menjadi lebih baik. Dan apa? Dan agar mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya, misalnya nih, awalnya berdiri, ya, awalnya berdiri itu perusahaannya masih kecil, masih dalam skala yang kecil. Nah, abis itu dia berkembang menjadi yang bagaimana? Menjadi yang menengah, ya, menjadi agak lebih besar. Kemudian dari yang menengah ini menjadi lebih besar lagi. Nah, itu yang dikatakan ya mencapai pada titik atau puncak kesuksesan. Nah, tentu ketika menjalankan suatu usaha tidak ada yang namanya tanpa hambatan. Pasti ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan apa aja yang bisa kalian temui ketika kalian sedang memperkembangkan usaha kalian? Yang pertama, kekurangan modal. Tentu ya ketika kalian ya mau memperbesar lagi kapasitas usaha kalian, ya mau mengembangkan usaha kalian, pasti butuh yang namanya modal. Ya, modal itu harus ditambah. Mungkin awalnya omsetnya masih 1 juta. Nah, ketika kamu mau kembangkan harus menjadi 5 juta. Nah, ini kan butuh yang namanya modal. Nah, terus kemudian tenaga ahli. Tenaga ahli misalnya di awal kamu tidak punya karyawan, jadi kamu sendiri, wirausaha itu sendiri yang mulai dari produksi, ya, terus packing, sampai memasarkan, menjualkan produk dan lain-lain. Kemudian ketika usaha itu semakin besar, tentu perlu yang namanya karyawan. Akhirnya kalian merekrut karyawan, bertambah jadi 1. Kemudian bertambah besar lagi, butuh lagi nambah jadi 3, 5, akhirnya jadi banyak. Nah, itu juga jadi kendala ya ketika kalian membutuhkan tenaga kerja lagi, otomatis kalian akan menambah biaya produksi ya. Jadi menambah biaya tenaga kerja. Kemudian yang paling sering ini juga kinerja keuangan usaha yang buruk. Kinerja keuangan usaha yang buruk adalah sistem pengelolaan keuangan perusahaan yang buruk. Jadi dia ya perusahaan ini kurang bisa dalam mengatur keuangan. Jadi kurang bisa menyeimbangkan modalnya. Ya, jadi antara modal dengan untung ya itu tidak sama, tidak seimbang. Nah, ini yang menjadi hambatan dalam menjalankan usaha. Nah, setiap hambatan itu bisa diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Itu dia pengertian perkembangan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pengembangan usaha. Kalau tadi perkembangan usaha,
Kalau yang ini pengembangan usaha. Nah, kalau pengembangan usaha itu apa? Jadi pengembangan usaha itu adalah tanggung jawab, ya. Kalau yang tadi perkembangan usaha itu ibaratnya bentuk usahanya, ya, yang dia lakukan. Tapi kalau pengembangan usaha itu bentuk tanggung jawabnya. Yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau wirausaha. Apa yang dibutuhkan ketika mau mengembangkan usaha? Butuh yang namanya pandangan ke depan. Pandangan ke depan ini, ya, setiap wirausaha harus memiliki pikiran, ya, atau orientasi yang selalu maju, yang mau berubah, ya, yang mau usahanya ini semakin baik. Jadi salah satu, kalau kalian ingat di kelas 11 kita belajar, salah satu sikap wirausaha itu memiliki ambisi untuk selalu maju. Nah, jadi begitu juga, ya, ketika dia memiliki tanggung jawab ini, dia juga harus memiliki pandangan ke depan, memiliki ambisi untuk maju. Kemudian dia juga butuh yang namanya motivasi atau dorongan, ya. Motivasi yang bagaimana? Motivasi untuk membuat perusahaannya semakin baik, semakin bagus, ya, semakin berkembang. Dan tentu yang terakhir dibutuhkan yang namanya kreativitas. Jelas, ya, ketika kamu mau mengembangkan usahamu, ya, mengembangkan produkmu, harus ada inovasi yang dilakukan, dibutuhkan yang namanya kreativitas. Nah, itu adalah pengertian pengembangan usaha menurut Anoraga, ya, dalam bukunya yang terbit di tahun 2007 di halaman 66. Nah, jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang tadinya kecil, ini yang saya sampaikan di awal, yang tadinya kecil menjadi skala menengah. Terus kalau yang menengah menjadi skala yang besar. Nah, setiap tahapan ini butuh yang namanya proses. Ya, butuh yang namanya proses. Tidak ada segala sesuatu yang instan, tidak ada yang ketika dia menjalankan usaha awalnya mungkin kecil, kemudian langsung tiba-tiba jadi besar 1 bulan kemudian. Nah, itu mustahil, ya, tetap butuh yang namanya proses, jadi harus sabar. Nah, untuk melaksanakan pengembangan bisnis, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek bidang produksi dan pengolahan. Ya, mungkin bisa kamu ada inovasi produknya. Terus misalkan kamu ada inovasi dalam penggunaan teknologinya. Pemasaran mungkin awalnya ketika kalian memasarkan produknya itu masih dari mulut ke mulut awalnya. Kemudian dari menggunakan media sosial, kemudian berkembang lagi, kamu berani endorse, ya, bayar artis, endorse artis. Kemudian semakin berkembang lagi, kamu berani open reseller, ya, buka distributor di kota-kota besar, buka cabang dan lain-lain. Kemudian SDM ini sama tadi, ya, kalian menambah tenaga kerja yang awalnya nggak punya tenaga kerja, jadi rekrut ke tenaga kerja. Awalnya jumlahnya 2 mungkin jadi 5, 3, 10, akhirnya jadi banyak karyawannya. Terus teknologi, kalau teknologi mungkin awalnya berdiri masih menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alatnya masih manual. Kemudian karena sudah mengembang, ya, sudah mengalami kemajuan, akhirnya menggunakan alatnya awalnya cuma 1, akhirnya bertambah jadi 3, 5, dan seterusnya. Nah, itu pengertian dari pengembangan usaha. Sekarang kita lanjut ke pengembangan usaha. Nah, pada materi pengembangan usaha ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, unsur-unsur pengembangan usaha, tahapan-tahapan pengembangan usaha, apa aja yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha, permasalahan dalam pengembangan usaha, dan yang terakhir adalah solusi dalam pengembangan usaha. Nah, unsur dalam pengembangan usaha. Unsur dalam pengembangan usaha, ya, secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, yang internal ini berasal dari pihak dalam. Maksudnya pihak dalam itu yang bagaimana, Bu? Pihak dalam itu adalah yang berasal dari diri wirausaha itu sendiri. Jadi dari diri wirausaha itu sendiri atau dari perusahaan itu sendiri. Itu dikatakan internal. Sedangkan kalau yang eksternal itu yang berasal dari luar. Jadi bukan